Oke, persiapan podcast Jawara Baper. Bicara penyiaran sekarang bersama Pak Wakil. Mau ngebahas tentang seputar Akar 2021 sampai 2022. Ini audio mainnya guys. 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat penyiaran. Enak banget nih di sini nih tuh, ya indah banget. Nah, kita ketemu lagi nih di program Jawara Baper, Jawa Barat Juara Bicara Penyiaran. Nah, setelah kemarin kita bahas secara umum nih tentang KPI, KPID itu apa. Sekarang kita akan lebih spesifik lagi ke program di 2021 itu apa. Terobosan apa yang bakal dicapai KPD Jabar di tahun 2021. Nah, kita sekarang bakal ngobrol sama Wakil Ketua KPD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Abdul Basir. Kayaknya beliau lagi prepare nih, siap-siap untuk podcast sama saya. Ditunggu ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum Pak Basir. Waalaikumsalam. Kita buka maskernya ya, biar lebih jelas ya Pak ya. Masih pernah mainan kayak gini nggak? Masih Pak, masih ingat banget. Meskipun saya sering dicurangin. Ya, ini Mungkin karena saya kurang handal mainnya justru. salah satu mainan tradisional udah jarang banget dimainkan oleh anak sekarang ya. Rata-rata kan main gadget sekarang ya. Gadget Pak, yang paling anak kecil sekarang gadget udah bisa. Ngomongnya belum lancar, jarinya udah hebat. Ternyata Gimana, Pak, generasinya, alhamdulillah. Ya. Takut. Dengan suasana gini ya Pak ya, enak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Ini kan habis raker nih ya Pak ya. Ya. Kita tuh sebetulnya pengen ngasih tahu sobat penyiaran Jawa Barat itu tentang program-program yang lebih spesifik, yang terobosan apa nih di 2021 KPD Jabar bakal melakukan apa gitu. Ya, selamat pagi, siang, dan malam ya, karena nontonnya bisa kapan aja sobat penyiaran Jawa Barat. Jadi kemarin kita baru saja melaksanakan rapat kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama dengan stakeholder penyiaran Jawa Barat. Ada anggota dewan, representasi dari wakil rakyat, kemudian ada Diskominfo ya dari eksekutifnya, kemudian juga ada perwakilan dari pusat ya, Pak Korwil KP Pusat, Pak Reza, kemudian para asosiasi, perwakilan dari komunitas-komunitas penyiaran, lembaga penyiaran, kita juga undang. Banyak hal yang dibahas, tentu isu-isu strategis. Salah satu yang cukup strategis yang pertama adalah hari ini kan lembaga penyiaran itu sedang menghadapi disrupsi teknologi ya. Gimana radio yang awalnya memang hanya sifatnya auditif, hari ini dituntut juga untuk melayani pendengarnya secara multiplatform, harus bermain juga di media sosial dan yang lain. Televisi pun begitu. Ketika dulu orang nonton televisi itu dengan anteng dan fokus gitu ya. Hari ini coba kalau kita lihat orang nonton TV, sebagian sambil pegang handphone kan gitu. Betul. Nah, akhirnya TV harus bekerja keras untuk mengembalikan kembali fokus perhatian pemirsanya pada layar kacanya, tidak pada gadgetnya. Nah, disrupsi teknologi itu akhirnya membuat kita juga harus merumuskan strategi yang lebih spesifik. Nah, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat kewajibannya kan tidak hanya mengawasi, kemudian memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran, meskipun itu yang mungkin utama, ya? Melekat ya ke publik ya. Ya. Oh, KPI mengasih sanksi ini gitu ya. Tapi kan kami juga punya fungsi untuk melakukan pembinaan, kemudian peningkatan kapasitas SDM lembaga penyiaran, menata ekosistem usahanya gitu ya. Sehingga ketika disrupsi teknologi seperti ini, kami juga merencanakan ada program-program untuk peningkatan kapasitas SDM lembaga penyiaran. Misalnya kita akan selenggarakan workshop untuk lembaga-lembaga penyiaran ini agar secara teknologi benar, kita undang narasumber yang tepat misalnya, sehingga nanti di sana kita bisa mencari jalan keluar dari kondisi yang sekarang serba gelap gitu ya, serba gelap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sobat penyiaran Jawa Barat harus paham juga bahwa 2 November 2022
seluruh TV di Indonesia ini akan mati, ekstrimnya begitu. Jawa Barat bahkan masuk periode pertama yang akan switch off analog switch off itu pada 17 Agustus ya, direncanakan 17 Agustus 2021 ini. Apa artinya? Artinya akan masyarakat yang belum memiliki teknologi televisi digital akan tidak bisa lagi mendapatkan akses terhadap siaran televisi yang biasa nonton itu ya, Ikatan Cinta ya, atau nonton sinetron yang lain, nonton apapun, sepak bola termasuk Persib jangan-jangan kita nggak bisa nonton gara-gara TV sudah tidak bersiaran lagi di frekuensi analog itu. Nah, mereka diminta untuk beralih ke frekuensi digital yang sudah disiapkan. Nah, itu agenda besar saya pikir, dan kami pun menganggap bahwa ini tidak mudah, perlu kerja keras. Kerja keras yang pertama adalah infrastrukturnya harus clear nih, antara hak pemain lama dan pemain baru harus jelas. Kemudian yang paling penting menurut kami adalah hak-hak publik nggak boleh terabaikan. Karena kan salah satu tujuan utama digitalisasi itu juga soal diversity of content. Konten akan makin banyak sehingga publik punya pilihan lebih banyak untuk mengakses, mau nonton apapun ada, publik diberikan pilihan gitu. Tapi jangan sampai perpindahan teknologi itu hanya jargon semata, bahwa pindah ke digital tapi hak-hak publik yang di area misalnya blank spot yang dulu tidak mendapatkan siaran konten tertentu, sekarang pun ketika pindah digital tetap nggak dapat misalnya, itu yang kita juga pastikan harus tetap terpenuhi. Berarti itu sudah di mapping ya Pak, kendala-kendala ke depan kira-kira seperti itu untuk analog switch off ini ya? Ya, salah satu kendala besar sih menurut saya adalah sosialisasi pada masyarakat, dan ini tentu bukan hanya tugas KPID ya, ini tugas semua stakeholder penyiaran saya pikir. Terbayang ya Pak ya, harus sosialisasi di 27 kabupaten kota di Jawa Barat bahwa akan beralih nih. Betul. Mungkin akan ada sedikit, gimana ya mungkin ya di masyarakat yang terutama di pelosok, karena mereka sudah nyaman dengan konsep yang ada, tiba-tiba harus beralih digital, itu PR besar ya Pak ya. Betul, makanya dari sekarang kan mereka yang sudah mendapatkan izin siaran digital itu kan diminta untuk simulcast ya, artinya siaran secara bersamaan, yang analognya nyala, yang digitalnya nyala. Jadi ketika orang membeli perangkatnya, ngecek digitalnya ada. Karena kalau udah beri perangkatnya kemudian ngecek di digitalnya nggak ada, orang pasti balik lagi ke analog gitu. Nah, sampai akhirnya nanti itu mulai stabil tuh. Jadi ketika analog dimatikan, orang sudah pasti buka digitalnya itu ada siarannya. Jangan sampai pas orang buka digitalnya kemudian siarannya nggak ada. Nah, sosialisasi itu sampai mulai hari ini harus running, dan itu tentu tidak hanya pemerintah tapi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan hak untuk bersiaran digital punya tanggung jawab tuh, tidak hanya untuk menyediakan set-top box atau ya semacam alat ya untuk menjadi perantara itu, tapi juga harus memastikan bahwa pemirsanya yang dulu nonton di analog harus dikasih tahu nih, siap-siap ya, bentar lagi kita akan pindah digital nih, siapin set-top box-nya, atau kalau mau beli TV ulah kagok gitu, jangan beli yang nggak bisa digital, sekalian beli yang digital karena nanti bisa nggak kepake misalnya gitu ya. Nah, itu harus bicara. Terus kendala apa aja lagi nih Pak yang sekiranya bakal agak menghambat atau justru pengaruhnya besar gitu untuk menjalankan terobosan yang baru di 2021? Ya, meskipun kita harus tetap optimis, tetap yakin bahwa pandemi ini akan selesai, tapi tentu itu harus kita antisipasi juga bahwa proses vaksinasi kan masih berjalan, sehingga untuk mencapai kekebalan masyarakat secara umum itu, herd immunity itu masih butuh waktu gitu. Sehingga protokol kesehatan kan masih akan terus diterapkan kan. Kita membuat acara sosialisasi, nggak lagi bisa bertemu langsung dengan masyarakat dengan jumlah yang besar, mungkin alternatifnya dengan jumlah-jumlah yang kelompok-kelompok kecil atau nggak gitu melalui teknologi. Meskipun kita paham dengan teknologi audio video conference itu sedikit berbeda ya dengan pertemuan fisik begini kan, kita bisa ngobrolnya lebih leluasa gitu ya, lebih jelas gitu. Dan kalau pakai virtual agak delay,
dan lain sebagainya. Betul. Banyak Makanya hal. ya sobat penyiaran Jawa Barat, ayo kita berdoalah sama-sama patuh protokol sehingga ini tuh cepat selesai gitu. Kalau cepat selesai maka kan aktivitas aktivitas kita yang seperti dulu bisa segera kembali, termasuk agenda-agenda besar penyiaran Jawa Barat itu segera bisa tercapai. Karena gini Teh Rere, ketika analog switch off ini dilakukan gitu ya, TV-nya pindah ke digital, sebenarnya masyarakat ini punya keuntungan-keuntungan lain selain tadi soal siaran televisi yang kontennya akan lebih banyak gitu ya, masyarakat punya banyak pilihan, kemudian kualitas siarannya lebih jernih, itu yang dijanjikan oleh pemerintah dengan spesifikasi teknologi itu, tapi juga masyarakat akan bisa menerima internet dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau hari ini video call misalnya atau lagi video conference kemudian ngeload gitu ya, Ya, lama buffernya lama gitu ya, maka itu kan sebenarnya bandwidth untuk internetnya spesifikasinya belum cukup. Kalau sekarang masih 3G, 4G. Nah, ketika migrasi digital itu, maka sisa frekuensi yang dulu dipakai TV ini rencana pemerintah akan digunakan untuk telekomunikasi. Maka akan ada 5G, akan ada internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan kita menggunakan platform-platform digital itu dengan lebih cepat, lebih. Sebetulnya jadi banyak manfaatnya ya Pak. Ya, salah satunya itu. Kalau misalkan kita flashback nih Pak ya, Bapak tadi menyinggung soal raker mengundang asosiasi. Ya. Nah, asosiasi ini ngasih masukan apa sih Pak buat KPD Jabar ini untuk program tahun ini? Asosiasi ini kan perwakilan dari lembaga-lembaga penyiaran. Ada yang dari asosiasi radio, kemarin hadir ada PRSSNI, kemudian ada JRK, kemudian ada asosiasi TV, ada ATSDI, ATVLI, ATVSI dan yang lain, ATVNI. Mereka ini tentu membawa aspirasi dari lembaga-lembaga penyiaran. Aspirasi itu tentu sangat penting karena mereka salah satu stakeholder penyiaran. Di antara yang mereka sampaikan adalah hari ini kan pemerintah sedang simplification untuk usaha ya, untuk pengajuan izin usaha, perpanjangan usaha dengan OSS. Tidak lagi mungkin teman-teman di KPD sangat paham kalau dulu perpanjangan izin itu harus bawa proposal yang tebal gitu ya, manual ke kantor gitu. Secara biaya iya, secara waktu juga iya, dan ya memang lebih ribet gitu ya. Nah, sekarang semua sudah disimplifikasi dengan aplikasi gitu, dengan web base. Orang bisa upload dan kemudian itu memangkas sekian rangkaian birokrasi yang sebelumnya ada. Tapi mereka kemarin menitipkan bahwa peralihan teknologi itu nggak bisa serta merta gitu ya. Harus memang ada proses sosialisasi yang harus terus dilakukan oleh Kominfo maupun KPI sehingga mereka sampai pada titik betul-betul paham. Kemudian ada aspirasi lain bahwa jangan sampai juga disamakan hak dan kewajibannya. Misalnya lembaga penyiaran swasta dengan lembaga penyiaran komunitas, karena secara aturan undang-undang pun berbeda ya. Ada yang satu memang bisa komersil, yang satu nggak bisa komersil. Itu yang pertama. Kemudian tadi soal disrupsi informasi itu, disrupsi teknologi, mereka sangat berharap bahwa KPID juga ambil peran untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM lembaga penyiaran, dilatih gimana caranya agar mereka siap untuk menghadapi ini. Kemudian hal-hal lain seperti kerjasama antar lembaga, gimana caranya KPID juga mendorong pemerintah daerah ini beriklan di lembaga penyiaran di Jawa Barat. Karena ketika lembaga penyiaran yang sehat, maka kan dia akan bisa berproduksi dengan baik dan konten-konten di daerahnya pun akan terpublikasikan kan. Jadi simbiosis mutualisme itu harus kembali diyakinkan kepada pemerintah daerah dan lembaga penyiaran gitu. Jadi pada intinya emang sosialisasi itu penting ya Pak ya. Kita KPID harus memang sosialisasi ke masyarakatnya juga iya, ke lembaga penyiarannya juga iya, ke pemerintahnya juga iya. Itu untuk semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya betul, dan saat ini kami juga sedang mengawal ini kan
undang-undang penyiaran untuk revisinya kan sedang masuk prolegnas prioritas. Pasti akan ada perubahan mendasar, jangan-jangan terhadap undang-undang penyiaran ini. Kami harus pastikan bahwa hak publik di situ tetap jadi poin Prioritas. utama. Maka suara Jawa Barat nanti kami akan himpun tentu dengan mengumpulkan tokoh-tokoh Jawa Barat untuk kemudian kami serap aspirasinya, yang itu kami akan suarakan di tingkat pusat. Kemudian setelah undang-undang penyiaran yang juga sedang jadi fokus untuk dilakukan revisi adalah soal P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran yang kemarin sudah mulai dibahas. Kan itu adalah aturan yang dibuat oleh KPI yang kemudian mengikat juga ke lembaga penyiaran, sehingga detail-detailnya kami juga harus pastikan bahwa itu tidak merugikan publik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika perpindahan teknologi televisi itu dari analog ke digital, itu kan ada satu permasalahan lagi yang sampai hari ini masih jadi perdebatan di kalangan pemerintah dan industri, itu adalah soal berapa sih sewa di MUX-nya itu ya. Karena nanti kan satu frekuensi itu nggak dipakai sendiri gitu lah. Ibaratnya ada yang menyewa, karena itu bisa dipakai beberapa lembaga penyiaran. Jadi sebagian itu adalah pemilik, sebagian lagi nyewa. Nah, yang nyewa ini kan harus Biaya, mendapatkan ya harga yang cocok lah gitu. Affordable lah ya, Pak. Sehingga mereka nanti secara bisnis tetap berjalan, tapi juga dapat kepastian, karena prinsipnya ini harus berkeadilan. Poinnya itu ya, harus berkeadilan. Lembaga penyiaran swasta kalau nyewa harus berapa gitu ya, lembaga penyiaran komunitas kalau nyewa harus berapa, sehingga ya harusnya nggak sama nih, karena secara tujuan penyiarannya berbeda. Nah, itu kami ingin pastikan itu juga. Nah, Pak, terakhir nih Pak ya, ada harapan apa sih KPID Jabar ini ke depan gitu di program 2021? Harapan yang utama adalah kami tentu berharap dapat dukungan publik yang besar, karena KPID Jawa Barat ini kan perwakilan dari publik gitu ya. Kami ingin masyarakat terus mendukung kami untuk berjuang menegakkan aturan-aturan di bidang penyiaran, termasuk diantaranya adalah memastikan hak-hak publik tidak sampai berkurang atau bahkan hilang. Salah satu tugas kami untuk mengawasi isi siaran itu diantara adalah membutuhkan laporan dari publik. Jadi kalau sobat penyiaran Jawa Barat hari ini nonton televisi atau dengar radio, kemudian di dalamnya itu ada konten-konten yang tidak sesuai gitu ya, mau yang pornografi atau yang kemudian kekerasan atau hedonisme gitu ya, silahkan dilaporkan. Dan laporannya pun kan sangat mudah ya, tidak harus ngirim surat gitu, tapi bisa juga lewat WhatsApp, bisa juga lewat Instagram, bisa lewat medsos kita, Twitter, Facebook dan yang lain gitu ya. Dan kami pastikan bahwa itu kami tindak lanjuti ya, perintah undang-undang begitu kan, ketika ada laporan masyarakat kami kaji dan itu pasti akan kami tindak lanjuti. Nah, kami berharap masyarakat juga proaktif, karena sebenarnya frekuensi yang dipinjam ya, bahasanya frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran itu kan minjem punyanya masyarakat ya, minjem punya masyarakat, sehingga publik itu jadi publik adalah pemilik sah dari frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran, sehingga kalau ada yang tidak berkenan silahkan protes. Tapi kalau ada yang bagus juga boleh diapresiasi gitu ya. Ketika tentu kita harus fair ya, ketika ada yang diprotes, tapi kalau bagus juga silahkan diapresiasi, karena konten-konten yang bagus itu butuh dukungan publik agar terus diproduksi oleh lembaga penyiaran gitu. Kalau harapannya untuk lembaga penyiaran apa nih Pak? Kalau harapan untuk lembaga penyiaran, kami paham bahwa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang semua sektor sedang sama-sama berjuang, dan termasuk lembaga penyiaran. Teman-teman di daerah, di pusat gitu ya, semua sedang mencoba untuk bangkit dari kondisi pandemi ini. Karena ketika pandemi, lembaga penyiaran banyak yang terdampak. Kami harus akui itu. Ada yang terpaksa harus dirumahkan, ada yang terpaksa harus jam siarannya dikurangi gitu ya, ada yang terpaksa harus jumlah karyawannya dikurangi, sehingga mereka juga butuh support moral,
bahwa ini pasti kita bisa lalui. Sehingga nanti ketika kondisi itu sudah selesai, iklim usahanya kembali berjalan, kemudian konten-konten produktifnya itu juga kembali bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi saya berharap bahwa lembaga penyiaran tetap optimis bahwa pandemi ini kita bisa lalui bersama, kemudian usahanya juga bisa berjalan dengan lancar kembali. Gitu. Satu lagi nih Pak, harapannya untuk pemerintah apa nih Pak? Saya berharap bahwa pemerintah juga memberikan dukungan penuh gitu ya, tentu kepada KPID Jawa Barat ya, dan yang itu selama ini sudah dilakukan. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo-nya, dan kami juga berharap bahwa pemerintah-pemerintah di daerah kota kabupaten di Jawa Barat ini juga memberikan dukungan. Dalam bentuk apa? Satu, yang pertama adalah kami berencana untuk melakukan kerjasama untuk membangun pemantauan-pemantauan siaran itu tidak hanya di Malabar ya, tidak hanya di kantor KPID saja, tapi juga dilakukan di instansi-instansi pemerintah kota kabupaten dengan teknis dan prosedur yang nanti kita akan tempuh. Kemudian yang kedua, hari ini salah satu yang masih memiliki budget untuk berpromosi itu, salah satu yang paling besar adalah di sektor pemerintahan. Dan saya berharap juga mendorong pemerintah di 27 kota kabupaten di Jawa Barat ini mengalokasikan atau menyalurkan dana sosialisasi itu diutamakan ke lembaga penyiaran resmi, lembaga penyiaran berizin di sekitarnya. Silahkan pilih radio dan TV di sekitarnya, karena dengan mendukung lembaga penyiaran maka juga akan mendukung penyiaran di Jawa Barat lebih baik. Makasih banyak ya Pak Basit Sama-sama, udah terima sharing, kasih. ngobrol. Bapak harus tetap sehat ya kan? Ya? Kamu Karena juga ya? running programnya harus banyak nih, Bapak harus masih kemana-mana, ngatur ini segala macam. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Sobat penyiaran semua juga harus sehat ya. Ya, amin. Kita lewati Dan pandemi ini bareng-bareng. sama-sama. Selamat menikmati pemandangan sekitar Pak. Terima kasih. Sampai dengan pulang nanti ya. Sarapan, vitamin, Bapak harus tetap jaga kebugaran ya. Siap. Makasih banyak Sobat Penyiaran yang udah ikut dengerin kita dari awal sampai akhir nih. Jangan lupa tetap dengerin karena bakal banyak informasi yang terangkum di sini buat masyarakat, buat lembaga penyiaran, buat semuanya, karena ini bakal sangat jadi penting banget buat sobat-sobat penyiaran semua. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.